Hai guys. Jadi di sini kita akan membawakan matkul tentang kesehatan mental yang judulnya adalah poster gangguan kepribadian. Perkenalkan, nama saya Nyoman Silawati, NIM 18. Perkenalkan, nama saya Pandai Kumalisa Tamarsandi, NIM 13. Perkenalkan, nama saya Bisa Mas Maharani dengan NIM akhir 01. Perkenalkan, nama saya Nimadia Mega Mustika dengan NIM akhir 14. Dan saya perkenalkan, nama saya Imadia Diasa dengan akhir NIM 26. Silakan menonton videonya. Terima kasih. Permisi Pak, maaf sebelumnya mengganggu Pak. Kami dari Universitas Pegri Mahadewa, kami semester 4 Pak, jurusan BK. Di sini kami mau memaparkan materi. Apa Bapak nggak keberatan? Ya. Oke, sebelumnya Bapak tahu nggak apa itu gangguan kepribadian Pak? Kurang betul. Oke, kalau gitu saya mau memaparkan materi ya Pak. Nah, jadi gangguan kepribadian itu memiliki 10 jenis Pak. Nah, ini pertama paranoid, yang kedua skizoid, yang ketiga skizotipal, yang keempat antisosial, yang kelima ambang, yang keenam histrionik, yang ketujuh narasistik, yang kedelapan dependen, yang kesembilan menghindari atau avoidat, yang kelima anankastastik. Apakah Bapak pernah mengalami gangguan yang ada di sini, Pak? Saya kurang paham dengan arti-arti semuanya itu. Oh, oke. Mungkin sering salah satu dari itu. Oke, Pak. Nah, agar Bapak terhindar dari gangguan kepribadian, kami memiliki cara penanganannya, Pak. Jika Bapak merasa pernah mengalami gangguan tersebut, ini ada yang pertama adalah obat-obatan, yang kedua psikoterapi, yang ketiga dukungan teman dan keluarga. Nah, jadi gangguan kepribadian ini cenderung yang terkena itu adalah wanita, Pak ya. Oke, Pak, sekian, terima kasih. Pak, mengganggu waktunya, Pak ya. Oke. Kami mau gini, Bu, membuat tugas kesehatan mental, yaitu menjelaskan tentang gangguan kepribadian kepada orang lain, Bu. Di sini apa Ibu sama Bapaknya berkenan membantu? Sebisanya, gimana? Kita menerangkan aja, nanti kita tanya ibunya ya atau Apakah tidak Ibu gitu. pernah mengalami yang ada di gangguan kepribadian ini gitu? Cuma menjawab ya sama tidak, Bu. Kemudian kami akan memaparkan materi di atas. Oke, terima kasih Bu ya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang gangguan kepribadian, Bu. Dimulai dari teman saya akan menjelaskan pengertiannya. Jadi yang pertama ada pengertian dari gangguan kepribadian, yang dimana suatu bentuk perilaku kebiasaan yang sangat jauh berbeda dengan kebiasaan seseorang pada umumnya. Perbedaan bentuk karakter penderita gangguan kepribadian dapat dilihat dari cara mereka memandang sesuatu, cara mereka berpikir, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Karakter penderita gangguan kepribadian tercermin dalam banyak aspek di kehidupan sosial maupun kehidupan penderitanya. Itu pengertian dari gangguan kepribadian. Itu pengertian dari gangguan kepribadian, Bu. Kemudian, apakah Ibu pernah mengalami gangguan kepribadian, Bu? Oke, agar Ibu lebih tahu apa-apa saja itu jenis gangguan kepribadian akan lanjut dijelaskan oleh teman saya ya. Baik Bu, jenis gangguan kepribadian itu ada 10. Yang pertama itu ada paranoid, yang kedua skizoid, yang ketiga skizotipal, yang keempat antisosial, yang kelima ambang atau borderline, yang keenam histrioid, yang ketujuh narsistik, yang kedelapan dependen, yang kesembilan menghindar atau avoidan, yang ke-10 anankastik. Nah, itu adalah 10 jenis gangguan kepribadian, Bu. Nah, Ibu kan belum pernah ini ya mengalami gangguan kepribadian. Jadi, kita punya gejala, penyebab, dan cara menanganinya, Bu. Sekarang dijelaskan oleh teman saya.
Nah, ada gejalanya itu yang pertama sulit konsentrasi, yang kedua ada gelisah, yang ketiga ada mudah marah, yang keempat ada mudah lelah, yang kelima otot tegang, yang keenam sulit tidur, mimpi buruk, yang ketujuh merasa seperti mengalami kembali kejadian menakutkan, selanjutnya menjaga jarak dengan orang lain, selanjutnya respon terkejut berlebihan, selanjutnya melakukan tindakan tertentu berulang pada penderita gangguan obsesif kompulsif. Ada penyebabnya, faktor lingkungan, faktor kognitif karena pikiran negatif berlebihan yang ada dalam diri, hormon tertentu bagian otak rendah, gangguan sistem neurotransmitter pada otak, faktor genetik, stres atau trauma, ketidakmampuan mengingat dengan tepat suatu tindakan sudah dilakukan pada penderita gangguan obsesif kompulsif, tingginya tingkat aktivitas pada bagian otak tertentu. Cara penanganannya itu ada obat-obatan, psikoterapi, dukungan teman dan keluarga. Kebanyakan penderita itu tidak mencari bantuan ahli, hubungan sosial dan pekerjaannya terganggu. Oke Bu, jadi penderita gangguan kepribadian ini lebih dominan itu ditemukan pada wanita ya Bu ya. Sekian materi judul gangguan kepribadian yang akan kami paparkan dari pengertiannya ya Pak ya. Dimulai dari teman saya. Jadi ada pengertian dari gangguan kepribadian di mana suatu bentuk perilaku kebiasaan yang sangat jauh berbeda dari kebiasaan seseorang pada umumnya. Perbedaannya adalah bentuk penderitaan gangguan kepribadian dapat dilihat dari cara mereka memandang sesuatu, seperti cara mereka berpikir dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Karakter penderita gangguan kepribadian tercermin dalam banyak aspek di kehidupan sosial maupun kehidupan penderitanya. Nah baik Pak, sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak pernah mengalami gangguan kepribadian? Kalau saya sih belum. Nah, untuk mengenali gangguan kepribadian lebih jelas, yaitu di sini ada 10 jenis gangguan kepribadian, Pak. Dan akan dijelaskan oleh teman saya ya. Yang pertama gangguan kepribadian itu yang pertama paranoid, seperti selalu curiga dan tidak percaya pada orang lain, bahkan teman, keluarga dan pasangan kita sendiri. Yang kedua ada skizoid, seperti suka menyendiri, tidak ingin berhubungan sosial dan seksual, tak peduli pada orang lain dan tidak memiliki respon emosional. Yang ketiga ada skizotipal, orang dengan gangguan kepribadian jenis ini takut pada interaksi sosial dan menganggap orang lain berbahaya. Yang keempat antisosial, sering mengabaikan peraturan dan kewajiban sosial, mudah tersinggung, agresif, bertindak impulsif dan tidak memiliki rasa bersalah. Yang kelima ambang atau borderline, emosi tidak stabil, mudah marah, impulsif, mengalami perasaan hampa, suka menyakiti diri sendiri dan berisiko tinggi bunuh diri. Yang keenam histrionik, tak memiliki rasa harga diri, sering menarik perhatian dan mendramatisir atau memainkan peran agar didengar dan dilihat. Yang ketujuh ada narsistik, memiliki perasaan ekstrim mengenai kepentingan diri sendiri, tidak memiliki empati serta siap berbohong dan mengeksploitasi orang lain demi mencapai tujuannya. Yang ke-8 ada dependent, seperti kurang percaya diri dan butuh banyak bantuan dalam membuat keputusan sehari-hari dan menyerahkan keputusan hidup yang penting ke orang lain. Yang ke-9 ada menghindar atau avoidant, seperti percaya bahwa dirinya tidak kompeten, tidak menarik, inferior, dan terus-menerus takut dipermalukan, dikritik atau ditolak. Dan yang terakhir ada anankastik, seperti teliti berlebihan pada rincian, aturan, daftar urutan, organisasi atau jadwal, termasuk kategori perfeksionis ekstrim. Nah Pak, dari ke-10 jenis gangguan kepribadian itu, apakah ada yang Bapak merasa di diri Bapak? Kalau itu sih enggak semua sih saya alami, tapi ada beberapa aja, tapi enggak semua sih. Kalau selalu mencurigai orang sih ya, ini misalnya kan kita di dalam dunia kerja,
Kalau seseorang saya lihat dia bekerja dan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, dia wajar dong saya curigai. Apakah itu masuk dalam pribadi yang gangguan kepribadian? Kan tidak mungkin. Kan kita mencurigai, tiba-tiba dia melakukan hal yang di luar dari pekerjaannya, kan kita wajib dong. Wajib kita curigai kan, gitu. Terus kalau pasangan, kayak misalkan itu kan nomor satu itu saya kan ya, kayak misalkan pasangan sendiri. Kalau kita tidak mencurigai dia, tiba-tiba dia selingkuh dengan orang lain gimana? Kan masuk dah itu? Ya masuk lah. Tapi kan gangguan kepribadian ini kan tidak semua harus memenuhi 10 jenis ini. Kalau tidak memenuhi kan tidak dikatakan sebagai orang yang mengalami gangguan kepribadian gitu. Kalau menurut saya begitu, hanya beberapa poin aja yang menurut saya wajar, sebatas wajarnya kita lakukan, gitu. Mungkin dari saya itu aja. Apa mau ditambah? Sudah, terima kasih Pak. Nah, untuk mencegah dari gangguan kepribadian, kami memiliki gejala, penyebab, dan cara penanganannya Pak. Oke, baik. Sekarang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun gejala-gejalanya di sini, yang pertama itu sulit konsentrasi, yang kedua gelisah, yang ketiga mudah marah, selanjutnya mudah lelah, otot tegang, sulit tidur atau mimpi buruk, selanjutnya merasa seperti mengalami kembali kejadian yang menakutkan kayak deja vu gitu. Yang selanjutnya menjaga jarak dengan orang lain, respon terkejut berlebihan, melakukan tindakan tertentu berulang pada penderita gangguan obsesif kompulsif. Dan adapun penyebab, yang pertama itulah faktor lingkungan, yang kedua faktor kognitif karena pikiran negatif berlebihan yang ada di dalam diri, yang selanjutnya adalah hormon tertentu bagian otak rendah, selanjutnya gangguan sistem menurut ras militer pada otak, yang selanjutnya faktor genetik, selanjutnya stres atau trauma, selanjutnya ketidakmampuan mengingat dan dengan tepat sesuatu tindakan sudah dilakukan pada penderita gangguan obsesif kompulsif. Yang terakhir, tingginya tingkat aktivitas pada bagian otak tertentu. Adapun cara menangani gangguan kepribadian, yang pertama itu menggunakan obat-obatan, yang kedua ke psikoterapi, yang ketiga dukungan teman atau keluarga. Yang lebih sering mengalami gangguan kepribadian inilah wanita mungkin Pak ya. Dan adapun yang banyak fakta tentang kebanyakan penderita yaitu tidak mencari bantuan ahli ya. Yang terakhir hubungan sosial dan pekerjaan ya. Oke Pak. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Maaf, Universitas Pegri Mahadewa Indonesia Pak di Gatsu. Terima kasih ya Pak. Maaf mengganggu waktunya Pak. Permisi Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Kami dari Universitas Pegri Mahadewa Indonesia. Di sini kami ada tugas Pak dari mata kuliah kesehatan mental, yaitu memaparkan materi tentang gangguan kepribadian Pak. Apakah Bapak mau membantu mendengarkan dan saat kami memaparkan materi? Lama prosesnya? 2 menit gitu. 2 menit ya? Iya. Oke, bisa. Oke. Nah, jadi dimulai dari pengertian gangguan kepribadian Pak, yang akan dibacakan oleh teman saya Sila. Nah, jadi gangguan kepribadian adalah suatu bentuk perilaku kebiasaan yang sangat jauh berbeda dengan kebiasaan seseorang pada umumnya. Perbedaan bentuk karakter penderita gangguan kepribadian dapat dilihat dari cara mereka memandang sesuatu, cara mereka berpikir, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Karakter penderita gangguan kepribadian tercermin dalam banyak aspek di kehidupan sosial maupun di kehidupan pribadi penderitanya. Itu pengertian. Baik Pak, ada juga jenis-jenis gangguan kepribadian itu ada 10. Seperti yang pertama seperti paranoid yang selalu curiga dan tidak percaya pada orang lain, bahkan teman, keluarga dan pasangan sendiri. Yang kedua itu ada skizoid, seperti suka menyendiri, tidak ingin berhubungan sosial dan seksual, tak peduli pada orang lain dan tidak memiliki respon emosional.
Yang ketiga ada skizotipal. Seperti orang dengan gangguan kepribadian, jenis ini takut pada interaksi sosial dan menganggap orang lain berbahaya. Dan yang keempat itu ada antisosial. Mungkin pengertiannya itu bisa dilihat dari sini, Pak. Yang kelima juga ada ambang atau borderline. Yang keenam ada histrionik. Yang ketujuh ada narsistik, yang kedelapan ada dependen, yang kesembilan menghindar atau avoidan, dan yang terakhir ada anankastik. Nah, baik, dari ke-10 jenis gangguan ini apakah Bapak pernah merasakan atau tidak? Untuk sementara sih tidak ada. Oke, bagus banget itu Pak. Nah, agar terhindar dari gangguan kepribadian, saya punya gejala dan penyebab gangguan kepribadian Pak. Nah, akan dijelaskan oleh teman saya apa saja gejala dan penyebabnya. Baik, adapun gejala-gejala dari gangguan kepribadian, yang pertama itu sulit konsentrasi, gelisah, mudah marah, mudah lelah, otot tegang, sulit tidur atau mimpi buruk. Selanjutnya merasa seperti mengulangi kembali kayak deja vu. Yang selanjutnya menjaga jarak dengan orang lain, respon terkejut berlebihan, melakukan tindakan tertentu berulang. Contohnya pada penderita gangguan obsesif kompulsif. Adapun penyebab gangguan kepribadian, yang pertama itu faktor lingkungan, yang kedua faktor kognitif, yang ketiga hormon tertentu bagian otak rendah, selanjutnya gangguan sistem neurotransmitter pada otak, yang selanjutnya faktor genetik, selanjutnya stres atau trauma, selanjutnya ketidakmampuan mengingat dengan tepat, dan lain sebagainya. Oke Pak, selain itu ada juga cara penanganannya, yaitu dengan mengonsumsi obat-obatan dari resep dokter tentunya ya Pak. Ada psikoterapi dan dukungan teman atau keluarga. Nah, jadi gangguan kepribadian ini lebih sering ditemui pada wanita Pak, lebih kebanyakan. Nah, adapun fakta di sini kebanyakan penderita yang pertama yaitu tidak mencari bantuan ahli, yang kedua hubungan sosial dan pekerjaan terganggu. Nah, sekian materi yang kami sampaikan Pak, semoga bermanfaat untuk Bapak nantinya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Misi Pak, boleh minta waktunya sebentar Pak? Gimana? Boleh minta waktunya sebentar? Kita dari Universitas PGRI Mahadeva Indonesia, ada tugas kesehatan mental, kayak memaparkan materi gitu Pak, gangguan kepribadian. Nah, terus saya Mendengarkan. saja. gitu. Kita menjelaskan materinya. Boleh nih Pak? Gak apa-apa, saya sendiri nih. Enggak apa-apa. Boleh Pak nggih? Nggih, yang pertama itu pengertian gangguan kepribadian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini ada pengertian dari gangguan kepribadian, Pak. Jadi yang pertama, salah satu bentuk perilaku kebiasaan yang sangat jauh berbeda dengan penderita kebiasaan. Seseorang pada umumnya, perbedaan bentuk karakter penderita gangguan kepribadian dapat dilihat dari cara mereka memandang sesuatu, cara mereka berpikir, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Karakter penderita gangguan kepribadian tercermin dalam berbagai aspek di kehidupan sosial maupun kehidupan kepribadian penderitanya. Baik, di sini ada 10 jenis-jenis gangguan kepribadian Pak nggih. Baik, akan dibacakan Pak. Baik Pak, di sini ada 10 jenis gangguan kepribadian. Yang pertama itu ada paranoid. Ciri-cirinya itu seperti selalu curiga dan tidak percaya pada orang lain, bahkan teman, keluarga, dan pasangan kita sendiri. Yang kedua itu ada skizoid. Ciri-cirinya suka menyendiri, tak ingin berhubungan sosial dan seksual, tak peduli pada orang lain, dan tidak memiliki respon emosional. Yang ketiga ada skizotipal. Ciri-cirinya seperti orang dengan gangguan kepribadian. Jenis ini takut pada interaksi sosial dan menganggap orang lain berbahaya. Yang keempat ada antisosial. Mungkin ciri-cirinya bisa langsung dilihat dari sini Pak. Yang kelima ada ambang atau borderline. Yang keenam ada histrionik. Yang ketujuh ada narsistik. Yang kedelapan ada dependen. Yang kesembilan ada menghindar atau avoidan. Dan yang terakhir ada anankastik.
Baik, dari 10 jenis gangguan kepribadian ini, apakah Bapak pernah mengalami salah satu atau beberapa dari jenis gangguan kepribadian ini, Pak? Terlalu banyak ini. Iya. Iya. Salah satu aja. Salah satu. Belum sempat baca yang semua. Yang mananya Pak? Bentar. Jarang sih. Oh, kalau nggak ada itu bagus sih, Pak. Oh, gitu. Bagus ya, berarti Bapak terhindar dari gangguan kepribadian gitu. Oh, gitu. Ya, Ya. betul. Adapun beberapa gejala dan penyebab dan cara menanganinya nih Pak. Ini kan dijelaskan dengan teman saya. Nah, jadi ada gejala di sini itu yang pertama ada sulit konsentrasi, ada gelisah, mudah marah, mudah lelah, otot tegang, sama sulit tidur atau mimpi buruk, merasa seperti mengalami kembali kejadian menakutkan atau dejavu, menjaga jarak dengan orang lain, respon terkejut berlebihan, melakukan tindakan tertentu berulang pada penderita gangguan obsesif kompulsif. Adapun penyebabnya yaitu ada faktor lingkungan, faktor kognitif karena perilaku negatif berlebihan yang ada dalam diri, hormon tertentu bagi otak rendah, gangguan sistem neurotransmitter pada otak, faktor genetik, stres atau trauma, ketidakmampuan mengingat dengan tepat suatu tindakan sudah dilakukan pada penderita gangguan obsesif kompulsif. Yang terakhir ada tingginya tingkat aktivitas pada bagian otak tertentu. Nah, cara menangani itu obat-obatan yang dikasih oleh dokter, ke psikoterapi ya. Adapun dukungan teman dan dukungan keluarga juga. Nah, lebih sering ditemui itu kebanyakan perempuan yang itu faktanya tidak mencari bantuan ahli, hubungan sosial dan pekerjaannya yang terganggu. Baik, sekian ke Pak Nge, pemaparan materinya. Mudah marah tuh biasanya pas saldo kosong. Oh, itu biasanya semua orang gitu kayaknya Pak. Oh, sama ya? Iya. Oh, saya kira saya aja berarti. Gitu. Ya, boleh saya mohon ini foto ya? Boleh. Boleh Pak, Nomornya ya? boleh. Boleh banget Pak. Ya saya share di keluarga saya. Benar ya? Siapa tahu ada yang mengalami Ya, benar. gangguannya juga Ya. Pak ya. Bentar ya. Oh, agak ini loh, silau loh. Oh, Ini soalnya agak mungkin. Ya. Seandainya ada saudara terus ini sepupu salah satunya gimana solusinya? Ada di ini? Cara penanganannya. Cara penanganannya nih kalau. Enggak, dikirain ada ini direkomendasikan ke dokter ini terapi di mana? Oh, enggak ya. enggak, Kita cuman Hanya menjelaskan sosialisasi Oh, gitu. gitu. Ya. Ya. Tapi misalnya kalau gangguan sih boleh aja sih Pak mau dibawa ke psikoterapi. Oh, itu dah. Saya Iya. kira dari adik-adik ini ngasih rekomendasi ke kami seperti Boleh itu. aja, Gitu. tapi kan bawa aja ke psikoterapi, siapa tahu bilang aja ada gangguan kepribadian Oh, gitu. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Misi Kak, kita minta waktunya sebentar Kak ya. Di sini kita ingin menjelaskan tentang gangguan kepribadian. Apakah Kakak tahu apa itu gangguan kepribadian? Belum, mungkin TikTok aja. Oh, Oke, bisa dijelaskan sama teman-teman saya. Ya. Baik, saya jelaskan Kak. Di sini ada pengertian dari gangguan kepribadian di mana adalah suatu bentuk perilaku kebiasaan yang sangat jauh berbeda dengan kebiasaan seseorang pada umumnya. Perbedaan bentuk karakter penderita gangguan kepribadian dapat dilihat dari cara mereka memandang sesuatu, cara mereka berpikir, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Karakter penderita gangguan kepribadian tercermin dalam banyak aspek di kehidupan sosial maupun kehidupan kepribadian penderitanya. Baik, di sini ada 10 jenis-jenis gangguan kepribadian Kak ya. Akan dijelaskan teman saya. Baik Kak, di sini kan ada 10 jenis gangguan kepribadian. Yang pertama itu ada paranoid. Ciri-cirinya itu seperti selalu curiga dan tidak percaya pada orang lain, bahkan teman, keluarga, atau pasangan kita sendiri. Yang kedua itu ada skizoid. Ciri-cirinya itu suka menyendiri, tidak ingin berhubungan sosial dan seksual, tak peduli pada orang lain, dan tidak memiliki respon emosional. Yang ketiga ada skizotipal. Ciri-cirinya orang dengan gangguan kepribadian jenis ini takut pada interaksi sosial dan menganggap orang lain itu berbahaya. Yang keempat ada antisosial. Mungkin ciri-cirinya bisa dilihat di sini langsung Kak. Keempat. Yang kelima ada ambang atau borderline. Yang keenam ada
histrionik, yang ke-7 ada narsistik, yang ke-8 ada dependen, yang ke-9 menghindar atau avoidan, dan yang terakhir ada anankastik. Baik Kak, dari 10 jenis yang telah disebutkan oleh teman saya, apakah Kakak ada salah satunya memiliki jenis gangguan kepribadiannya? Nggak ada mungkin ya, tapi mungkin di sekolah itu ada anak didik saya, kebetulan saya guru. Jadi mungkin ada kayak dependen, kurang percaya diri, kemudian dia menghindar, kayak menghindari dari banyak teman-temannya, sosial. Ya. Mungkin boleh tanya nggak? Ya. Itu cara menanganinya mungkin bagaimana? Baik Kak, di sini ada pun cara menangani penyebab dan gejala. Bisa dijelaskan teman saya? Itu gejalanya itu ada sulit konsentrasi, gelisah, mudah marah, mudah lelah, otot tegang, sulit tidur atau mimpi buruk, merasa seperti mengalami kembali kejadian menakutkan atau dejavu, menjaga jarak dengan orang lain, respon terkejut berlebihan, melakukan tindakan tertentu berulang pada penderita gangguan obsesif kompulsif. Itu ada pun penyebabnya itu dari faktor lingkungan, faktor kognitif karena pikiran negatif berlebihan yang ada dalam diri, hormon tertentu bagian otak rendah, gangguan sistem neurotransmitter pada otak, faktor genetik, stres atau trauma, ketidakmampuan mengingat dengan tepat. Suatu tindakan sudah dilakukan pada penderita gangguan obsesif kompulsif, tingginya tingkat aktivitas pada bagian otak tertentu. Cara menanganinya itu ada obat-obatan, ke psikoterapi, dan dukungan teman dan keluarga. Lebih sering ditemukan pada perempuan, banyak penderitanya. Itu faktanya itu tidak mencari bantuan ahli, hubungan sosial dan pekerjaannya terganggu. Berarti awalnya kita harus menganalisis dulu ya. Penyebabnya apa? Gejalanya, Tapi ya butuh bantuan orang tua juga. Iya. dukungan orang tua juga, Keluarga. keluarga juga. Oke, terima kasih. Ya, baik. Iya Kak. Terima kasih atas bantuannya Kak ya. Ya, Maaf merepotkan. maaf mengganggu Kak. Paling terganggu. Kalau ada uang yang 1 M datang di sini langsung. Terima kasih. Ada penyebabnya. Ibunya dari mana, Bu? Dari Batu bulan. Oh, Batu Bulan. Di mananya, Bu? Di pengajian MT Al-Arif. Oh, Batu bulan di itu Pegambangan. oh, Ibu naik bis di sini. Oh, bukan. Oh, itu. Ya, Bu. Jadi kita mulai dari pengertiannya ya, Bu ya. Akan dibacakan oleh teman saya. Nanti aja gangguan pribadi. Gangguan kepribadian. Curigaan itu. Kenapa deh kampusnya deh? Bimbingan dan konseling. Saya beda. Oh, masa? Orang lain bahkan teman Di mana ngajar, Bu? pasangan. Saya ngajar TK, adik-adik TK. Oh. Saya dulu di KIP TK-nya. Kita juga di situ, Bu. Namanya Iya. namanya sekarang Iya. Udah ubah nama. sama Bu Guru ini. Iya. Oke, kalau gitu. Ini sakit-sakit semua ini. Oh. Saya aja yang waras. Yang mana, Bu? Kalau boleh tahu yang mana jenis gangguan kepribadian yang ibu-ibu alami? Kalau paranoid kan ketakutan. Curiga dan tidak Ya. percaya. Skizoid suka menyendiri, tak ingin berhubungan sosial. Tipe orang dengan gangguan jenis ini takut pada interaksi. Ambang, mana nih? Antisosial, ambang, borderline, emosi tidak stabil, mudah marah. Oh, ini Bu Sakirani nih. Bu Sakirani. Nih. Apa itu nomor 6? Aduh, jangan sampai bunuh diri lah. Memiliki rasa harga diri, oh enggak. Narsis. Tetap aja pede. Siapa narsis ini? Memiliki perasaan ekstrim mengenai kepentingan diri sendiri, tidak memiliki empati. Oh enggak. Tadi kita tadi lo kita nolong anak-anak yang Iya. kecelakaan ya. Bisa nolong orang kecelakaan. Iya, nak. Berarti ibu-ibunya tidak gangguan. Gangguannya duit. Gejalanya berarti semua penyebabnya? Ada gejala semua penyebabnya nggak? Gejala enggak. Kalau penyebabnya faktor lingkungan, kognitif, hormon tertentu, gangguan sistem neurotransmitter pada otak, faktor gen. Enggak itu. Duit. Duit aja. Aja penyebabnya ya. Pusing. Motor ini bar itu. Anak kuliah. Ini banyak. Gangguan duit
jadi di sini kita akan menjelaskan materi tentang gangguan mental dimulai dari pengertian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini gangguan kepribadian adalah suatu bentuk perilaku kebiasaan yang sangat jauh berbeda dengan kebiasaan seseorang pada umumnya. Perbedaan bentuk karakter penderita gangguan kepribadian dapat dilihat dari cara mereka memandang sesuatu, cara mereka berpikir, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Nah, baik kakak-kakak, di sini ada 10 jenis gangguan kepribadian nih. Jadi kakak-kakak ada yang merasa mengalami ini di diri kalian masing-masing? Ada nggak tuh langsung? Ada Mbak. Yang mana? Apa? Nomor 5, emosi tidak stabil, mudah marah. Bener itu? Berarti mudah emosi ya Kak, suka-suka marah juga ya. Oke Kak, jadi di sini kita ada gejala dan penyebab. Apa? Ini bapak nih nomor 10. yang nomor 10. Itu bos kita tuh yang nomor 10. Oke Kak, jadi bosnya tolong dikasih tahu gejala dan penyebabnya ya Kak. Emang berani ya Kak? Cara menanganinya juga ada. Oke, bos kakak cewek apa cowok ya? Cowok. Padahal gangguan ini lebih sering ditemui di cewek loh Kak. Iya. Oke. Pantas bosnya kakak nggak pernah merasa, soalnya kebanyakan penderitanya itu tidak mencari bantuan ke ahli. Oke. Oke Kak, sekian Kak ya. Terima kasih. Gejala ini sama penyebabnya juga ada mengalami gejala Faktor lingkungan benar. Oke. Ini dah kerjaan saya semua. Kakaknya kerja apa? Nah, ini lagi. Jadi admin Mbak, tapi adminnya tuh semua dipegang dan harus tahu. Iya, apa-apa. Oke, semangat ya Kak kerjanya. Makasih ya Kak, mau mengganggu Kak. Yes. Gangguan kepribadian. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Mau memaparkan materi, cuma mendengarkan aja kok. Iya. Boleh, ibunya juga ya Bu ya. Waktu sebentar Bu. Baik, pengertian gangguan kepribadian akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini ada pengertian dari gangguan kepribadian yang dimana ada suatu bentuk perilaku kebiasaan yang sangat jauh berbeda dengan kebiasaan orang pada umumnya. Perbedaan bentuk karakter penderitaan gangguan kepribadian dapat dilihat dari cara mereka memandang sesuatu, cara mereka berpikir, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain, kehidupan sosial maupun kehidupan kepribadian penderitanya. Baik, di sini ada 10 jenis gangguan kepribadian. Akan dijelaskan teman saya. Baik Pak, di sini ada 10 jenis gangguan kepribadian. Yang pertama itu ada paranoid, cirinya itu selalu curiga dan tidak percaya pada orang lain, bahkan teman, keluarga, bahkan pasangan kita sendiri. Yang kedua ada skizoid, cirinya itu suka menyendiri, tidak ingin berhubungan sosial dan seksual, tidak peduli pada orang lain, dan tidak memiliki respon emosional. Yang ketiga ada skizotipal. Cirinya itu orang dengan gangguan kepribadian jenis ini takut pada interaksi sosial dan menganggap orang lain itu berbahaya. Yang keempat ada antisosial. Mungkin ciri-ciri selanjutnya itu bisa langsung dilihat dari sini Pak. Yang kelima ada ambang atau borderline. Yang keenam ada histrionik. Yang ketujuh ada narsistik. Yang kedelapan dependen. 9 menghindar atau avoidan. Dan yang terakhir ada anankastik. Baik, dari 10 jenis gangguan kepribadian ini apakah ada salah satu atau beberapa dari Bapak yang pernah mengalami? Kalau saya sendiri sih bagaimana ya? Belum, tidak ada. Ya, kalau dari ibunya? Oh bagus sih kalau bagus berarti itu nggak ada agak. Ini deh. Ya. Saya kan punya anak
dengan kelainan mental. Ya. Apakah bisa dimasukkan di dalam 10 ini gangguan ini? Kelainan mentalnya itu kayak gimana Pak? Sindrom CDLS, Cornelia de Lange syndrome. Apakah ini hanya ditujukan untuk orang yang normal aja atau bagaimana? Ini ditujukan untuk orang yang normal tapi pernah mengalami gangguan kepribadian nih Pak. Ya. Kalau masalah yang itu di anak Bapak itu belum materinya sampai di sana Pak. Baru ini gangguan kepribadian aja masih di sana. Adik ini dari jurusan apa? Jurusan BK. Konseling ya, BK. Oh, BK, bimbingan konseling. Iya. Kebetulan saya ada juga deh, saya guru SD. Oh iya. Cuma jauh di sana di Sulawesi. Oh, di Sulawesi. Iya, saya kesini dalam rangka berobat ini istri. Atau Bapak atau Ibu ada pernah ada gejalanya atau penyebabnya juga? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Ya. Berarti cara penanganannya itu obat-obatan, psikoterapi, dan dukungan teman dan keluarga. Ya. Tapi lebih dominan, lebih sering ditemui sih pada wanita sih Pak, lebihnya banyaknya kebanyakannya. Terus tidak mencari bantuan ahli hubungan sosial yang kerjanya terganggu juga. Ini sih terlalu spesifik dia. Ya. Kalau sedikit-sedikitnya ada mengarah. Oh. Yang berjalan, yang individu ini dari 10 poin ini salah satunya ada yang masuk, tapi tidak semua, tidak full, berarti kan belum seperti itu. Misalnya orang dengan gangguan kepribadian ini takut pada interaksi sosial yang menganggap orang lain berbahaya. Ya. Kalau dipotong itu menganggap orang lain berbahaya itu mungkin ada yang seperti itu. Tapi tidak full dia semua. Kalau takut pada interaksinya tidak masuk gitu dia. Kalau ini kayak ini kan sering mengabaikan peraturan dan kewajiban sosial. Nah, salah satunya ini ada yang masuk kayak mudah tersinggung. Kayak saya mudah tersinggung memang begitu. Tapi tidak semua itu. Tidak, berarti ada salah satu gitu. Salah satu aja. Tidak. Berarti kan belum masuk berarti ya kalau salah satu aja. Ya, itu sudah. Begitu deh. Nah, gangguan kepribadian tuh mungkin ada yang gejalanya dari salah satu ini Pak, dari 10 ini gitu. Mungkin gejala aja mungkin. Ya, baru gejala aja jenisnya juga. Ya deh. Baik, makasih Pak ya atas bantuannya Pak ya.